我们要改正祷告。上帝感谢您，让我们平安来到学校。这里我们美丽的校园，可爱可亲的老师，友善的朋友。现在我们要开始学习了。今天还要我们一块学习tentang senja. Amin. Oke, ini mana teman-teman ini? Sedang tidak ada teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Halo Cika, selamat pagi. Dulu kakak manggil temannya gitu, misalnya manggil gini, halo teman, halo teman. Halo Main teman. yuk teman. Iya, yuk kita literasi dulu yuk. Silakan Gio, dibaca Gio. Kelihatan? Kelihatan. Oke, yuk silakan dibaca. Si kancil sedang asik Judulnya dulu dong. seruling ajaib. Si kancil sedang asik berjalan di hutan bambu. Ternyata enak juga jalan-jalan di hutan bambu. Sejuk dan begitu damai, kata kancil dalam hati. Keasikan berjalan membuat ia lupa jalan keluar. Lalu ia mencoba jalan pintas dengan menerobos pohon-pohon bambu. Tapi yang terjadi, si kancil malah terjepit di antara batang pohon bambu. Tolong, tolong, teriak kancil. Ia meronta-ronta, tapi semakin ia meronta-ronta, semakin kuat terjepit. Ia hanya berharap mudah-mudahan ada binatang lain yang menolongnya. Oke, terima kasih Gio. Tunggu, gantian. Ayo Feve, dibaca Feve sekarang. Fe, kamu ngapain Fe? Ayo dibaca. Yang paragraf kedua. Fe, kamu ngapain? Yuk, paragraf kedua. Aku mikir-mikirnya kakak-kakak terus, jadi kayak gue sering gitu sini. Bohong. Gak dibaca ya? Iya kok. Dibaca paragraf kedua. Tak jauh dari hutan bambu, seekor harimau sedang beristirahat sambil mendengarkan kicauan burung. Ia berkhayal bisa bernyanyi seperti burung. Andai aku bisa bernyanyi seperti burung, tapi siapa yang mau mengajari aku bernyanyi? Tanyanya dalam hati. Semilir angin membuat harimau terkantuk-kantuk. Tak lama setelah ia mendengkur, terdengar suara berderit-derit. Suara itu semakin nyaring karena terbawa angin. Suara apa yaitu, kata harimau. Oke, terima kasih Feve. Shannon, silakan dibaca paragraf keempat. Yang pasti bukan suara kicauan burung. Sepertinya suaranya datang dari arah hutan bambu. Lebih baik aku selidiki saja, ujar si harimau. Suara semakin jelas ketika harimau sampai di hutan bambu. Ia mendapati ternyata seekor kancil sedang terjepit di antara pohon-pohon bambu. Wah, aku beruntung sekali hari ini. Tanpa susah payah, hidangan lezat juga tersedia, ujar harimau kepada kancil sambil lidahnya berdecap melihat tubuh kancil yang gemuk. Kancil sangat ketakutan. Apa yang harus kulakukan agar bisa lari dengan selamat, pikir si kancil. Oke, terima kasih. Silakan Middle Queen, paragraf keempat. Harimau tergoda dengan tawaran si kancil karena ia memang ingin. Ini loh, harimau yang baik. Oh, harimau yang baik. Janganlah kau makan aku. Tubuhku yang kecil pasti tak akan
Cek susahnya lah. Mengenyangkan. Pelan-pelan. Mengenyangkanmu. Aku tak peduli kan. Aku tak peduli. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini. Ujar si harimau. Angin tiba-tiba menghembus lagi. Kriet-kriet. Suara apa itu? Tanya harimau. Telah menemukan suatu cara untuk meloloskan diri. Aku bersedia mengajarimu asalkan engkau tidak memangsaku. Kamu melewati ini tadi. Itu suara seruling ajaibku. Oh, itu suara seruling ajaibku. Jawab Kancil dengan cepat. Otaknya yang cerdik telah menemukan. Langsung susah. Apanya yang susah? Pelan-pelan dong. Menemukan suatu cara untuk meloloskan diri. Aku bersedia mengajarimu asalkan engkau tidak memangsaku. Bagaimana cara tanya si Kancil? Oke, terima kasih. Silahkan Puri, paragraf ke-5. Begini caranya. Harimau Coba tergoda. Harimau tergoda dengan tawaran si Kancil, karena ia memang ingin dapat bernyanyi seperti burung. Ia berpikir meniup seruling tidak kalah hebat dengan bernyanyi. Tangan si Kancil pura-pura asyik memainkan seruling seiring dengan hembusan angin. Sementara harimau memperhatikan dengan serius. Kok lagunya hanya seperti itu? Tanya harimau. Ini baru nada dasar, jawab Kancil. Ada aja. Terima kasih ya, Puri. Silakan Cika dibaca. Paragraf 6. Begini caranya. Coba kau kemari dan renggangkan dulu batang bambu ini dari tubuhku, kata si Kancil. Harimau melakukan apa yang dikatakan Kancil hingga akhirnya Kancil terbebas dari jepitan pohon bambu. Nah, sekarang masukkan lehermu dan julurkan lidahmu pada batang bambu ini. Lalu tiuplah pelan-pelan. Kancil menerangkan dengan serius. Jangan heran ya, kalau suaranya kadang kurang merdu, tapi kalau lagi tidak ngadet suaranya, bagus loh. Untung ada si harimau. Bodoh sekali dia. Mana ada seruling ajaib, kata Kancil dalam hati. Oke, terima kasih Cika. Selanjutnya Excel, silakan. Yang ini, harimau. Harimau yang telah terjepit di antara batang bambu tidak menyadari bahwa ia telah ditipu si Kancil. Kau mau pergi kemana, Cil? Tanya harimau. Aku mau minum dulu. Tenggorokanku kering karena kebanyakan meniup seruling. Jawab si Kancil. Masa aku harus belajar sendiri? Tanya harimau lagi. Aku pergi tidak lama. Nanti waktu aku kembali, kau harus sudah bisa meniup, ya. Jawab si Kancil sambil pergi meninggalkan harimau. Setelah si Kancil pergi, angin bertiup semilir dan semakin lama semakin kencang. Batang-batang pohon bambu menjadi saling bergesek dan berderit-derit. Aku bisa. Oke, terima kasih Excel. Selanjutnya, silakan Monica. Monica sudah bisa? Mikrofonnya. Panjang loh ceritanya tadi. Kenapa? Saya panjang ternyata ceritanya. Iya, masih panjang. Ayo Monica silakan. Sampai waktu habis aja lah. Enggak punya. Ayo Monica silakan. Suruh harimau bersemangat. Karena terlalu bersemangat meniup, lidah harimau menjadi terjepit di antara batang bambu. Ia berteriak kesakitan dan segera menarik lidahnya dari jepitan batang bambu. Wah, ternyata aku telah ditipu lagi oleh si Kancil. Betapa bodohnya aku ini. Pasti bunyi berderit-derit itu suara batang bambu
yang bergesekan. Benar-benar keterlaluan. Kalau ketemu nanti akan kuhajar si kancil, kata harimau. Ya, oke. Selanjutnya Daniel, silahkan Daniel. Setelah lelah mencari si kancil, akhirnya harimau beristirahat di bawah pohon. Angin berhembus kembali. Krit, 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 krit. Membuat batang-batang bambu saling bergesekan dan berderit-derit. Hal ini membuat amarah harimau sedikit reda. Ia jadi mengantuk dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi dapat meniup seruling asli, membuat para binatang menari dan menyanyi. Oke. Menurutnya Daniel coba apa itu? Apa nak? Biasanya apa? Pesan moralnya. Jangan jadi bodoh. Dan moralnya, Jangan apa? Jangan bodoh. Jangan bodoh. berbodoh. Jangan bodoh ya. Keren ya. Jangan mudah ditipu. Jangan mudah ditipu. Jangan bodoh. Pikirlah sebelum berkehendak. Berpikirlah Jangan bodoh. sebelum bertindak. Terus apa lagi? Ya itu, jangan sampai tertipu. Jangan sampai Tertipu. Iya, jadi berpikirlah dulu sebelum Kepalanya besar, otaknya kecil. Udang, mata jangan udang. sampai ya badannya besar otaknya kecil. Wah, ini langsung menancap di hati ya. Oh, langsung kena mental itu. Iya. Jangan sampai kita badannya besar tapi kelihatannya kita kan orangnya kelihatannya kita itu Biasa. bisa terkalahkan gitu, tapi kalau kita nggak punya apa, tapi kalau kita nggak bisa mikir, akhirnya apa? Ada poin ya, Rosi ya. Ngomongin, iya. Begitu ya, itu adalah literasi kita hari ini. Nah, Nak, sekarang Rosa Sakti mau menyampaikan pesan nih. Ada pesan yang harus Rosa Sakti sampaikan. Ada 2. Coba dinyalakan semua. Madeline, Angel, Kevin, Sharon, Anna, Iren, Jesslyn, Josephine. Nah, ini mana nih? Banyak yang nggak datang ini. Halo, ini Warren sudah datang. Nah, pertama, Lause, ntar kalau Nia live sendiri enggak apa-apa ya, soalnya sinyalnya di sini jelek. iya, wah yang sedang liburan. Enaknya. Nggak ajak lagi. Gak ajak lagi Jekonia ini. Katanya kemarin yang mau ikut silahkan daftar. Silakan Japri. Bukan aku loh yang ngetek gitu. Oh ya, yuk. Loh. Sekarang gini. Nah, Kamu sendiri yang ngomong. Gak coba ngerti. perhatikan. Yang tadi itu literasi kita yang tadi itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi tadi yang katanya Gio harus berpikir dulu sebelum bertindak, harus dipikir dulu. Nah, ini dia. Ini yang perlu Losa Septi tegaskan lagi untuk di kelas 6 ya. Kenapa Lose? Karena sekarang itu kalian temannya semakin banyak ya. Teman itu bisa dari mana-mana, bisa dari kakak kelas, bisa dari alumni, ya, bisa dari teman game, nah, bisa dari teman yang ada di kompleks perumahan, bisa dari teman gereja, ya enggak sih? Bisa dari saudara-saudaranya ayah dan papa dan mama, nenek dan kakek, ya enggak sih? Jadi teman kalian itu banyak sekali. Nah, mungkin sekarang ada yang lebih canggih lagi, bertemannya langsung dibikinkan grup, ya enggak sih? Ya apa enggak? Misalkan nih, Nggak tahu loh, yang kan diem kan. Nanti Tiba-tiba ini- ada grup ini nggak jelas. Nggak tahu. ini ada grup. Coba ya, ini misalkan ini ya. Nanti kalian ini sudah sudah alumni Rukun Harapan. Nanti pasti kalian akan ada grup sendiri. Sekarang sudah ada grup sendiri, grup alumni Rukun Harapan. Ya enggak sih? Nanti ini sekarang ada grup kelas 6. Nanti akan ada lagi grup alumni Rukun Harapan. Terus ketika SMP akan ada grup lagi di WA, ada grup kelas. Nah, kemudian kalian ada ikut ekstra, ada grup ekstra, gitu ya. Iya, ada Nah, grup sekarang yang ekstra. paling penting adalah berpikir dulu sebelum bertindak. Apa maksudnya, Lause?
di dalam game itu, di dalam grup, mungkin ada grup game, grup teman, grup saudara. Nah, itu pasti nanti kan ada banyak obrolan-obrolan nih. Ada obrolan-obrolan yang sopan, ada obrolan yang menghujat mungkin, ada yang mengejek. Nah, ada obrolan juga yang mungkin mencela orang lain, mengatai orang lain. Ya enggak sih? Kadang, kamu pernah enggak seperti itu? Kayak kemarin aja di grupnya yang ada Lusa Septi aja langsung dikatain sama Graven. Wah, ini bertengkar. Wah, ini berdebat, katanya Graven. Wah, itu sudah langsung seperti itu. Ya kan? Nah, coba nanti kalau misalkan di grup ada yang misalkan menebarkan hoax, kemudian menebarkan informasi yang tidak jelas, kemudian memberikan informasi yang jorok, yang jelek, yang tidak sopan, yang bisa membuat kita itu menjadi pribadi yang jelek. Nah, itu harus dipikirkan. Kayak gini berarti nggak pantas ditiru. Oh, kalau kayak gini aku harus ngapain ya? Itu bukan hal biasa loh, Nak. Jadi ngobrol di grup saling mengejek, saling menebarkan kebencian. Nah, itu bukan hal yang biasa. Itu harus kita sikapi. Harus kita sikapi dengan cara berpikir. Jangan sampai kita ditipu kayak si harimau. Nanti kita yang ini kata-katanya biasa deh kayaknya menghina orang lain ini, kita langsung Tukang nipu aja ketipu. Iya, kita menghina juga ke orang lain. Akhirnya, loh, kamu kok kayak gini sih? Iya, aku dapatnya dari grup. Nah, itu yang disalahkan bukan grupnya. Yang disalahkan pasti siapa? Yang kamu ini, yang menebarkan. Kamu yang menyebarkan. Loh, ini asalnya kata-katanya dari kamu. Berarti kita harus berpikir bijak untuk menggunakan mereka. Oh, ini nggak boleh digunakan. Itu ya. Ini banyak ini kasusnya nih. Kayak misalkan, wah aku dapat kata-kata jorok dari game loh, terus aku gunakan ini kata-kata joroknya. Ini nggak boleh nih. Ya, jadi kalian harus apa? Harus bisa mencerna. Harus bisa tahu, oh ini baik buat kehidupanku. Ini tidak baik bagi kehidupanku. Aku nggak usah tiru-tiru nih. Gitu. Atau kalau kamu risih, atau kalau kamu, oh ini banyak sekali omong-omongan yang jelek, nggak usah masuk grup sudah. Oh ini kok sering grupnya, iya ini grupnya sering sekali mencela orang lain. Ini kayaknya nggak baik deh bagi kehidupanku, udah keluar aja dari grup. Ya, karena kita bisa memilih kok mana grup yang sehat, mana grup yang tidak sehat. Ya, dari sini ngerti, teman-teman? Aku lihat grup loh. Iya. Oke. Mungkin kalau Cika nggak mau lihat grup, tapi teman-teman yang lain selalu ingin punya teman, ya kan? Karena kita kalau Lausa Septi pun juga, Lausa juga punya grup itu banyak sekali. Mulai grup SD, grup SMP, grup SMA, bahkan sampai grupnya alumni kuliah itu ada semua. Ya banyak sekali. Belum grupnya Lause, grupnya kamu, grupnya Mama, ya kan? Banyak kan? Jadinya memang kita harus memilih. Oh ini kata-kata yang sopan, ini kata-kata yang nggak baik, ya. Mungkin ada yang sering ngomong nggak sopan, walaupun Lausa Septi nggak tahu nih. Walaupun Lausa Septi nggak tahu, ini bukan untuk kebaikannya Lausa Septi sendiri, ini untuk kebaikannya kamu, ya. Menjaga nama baik itu lebih penting. Ngerti? Menjaga nama baik lebih penting. Kalau gajah meninggal itu meninggalkan gading. Kalau manusia meninggalkan apa? Nama. Jadi manusia meninggal itu meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Sudah. Kita nggak kenal sama Pak Soekarno, tapi kita tahu, oh Pak Soekarno itu adalah pahlawan Indonesia. Jadi yang ditinggalkan Pak Soekarno adalah nama baik, bukan nama buruk. Coba sekarang, ya nggak sih?
Jadi yang paling penting adalah menjaga nama baik. Sekarang kalian sudah remaja, mau masuk remaja. Antara remaja dan dewasa itu sebentar sekali. Nah, jadi harus dimulai ditata sekarang menjaga nama baiknya. Menjaga nama baik diri sendiri. Kalau sudah bisa menjaga nama baik diri sendiri, nantinya akan bisa menjaga nama baik orang tua. Kemudian bisa menjaga nama baik keluarga. Itu yang paling penting, ya, menjaga nama baik. Yang pertama harus punya apa kapan hari katanya Lause? Akhlak. Akhlak. Kemudian yang kedua punya apa? Prinsip. Prinsip. Betul. Jadi yang ketiga sekarang harus bisa apa? Punya tujuan Nama hidup. baik. Menjaga nama baik, ya, menjaga nama baik. Dipertahankan, menjadi anak baik itu dipertahankan. Nggak keren, menjadi anak nakal itu nggak keren, sangat merugikan. Nggak keren ngomong-ngomong jorok. Oh, ngomong-ngomong jorok itu dianggapnya nanti sama temannya keren. Nggak keren. Sama sekali nggak keren. Losa kokoku bilang kayak gitu. Aku kan tiru-tiru kokoku. Lah kan kamu sudah remaja. Sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya jangan ditiru yang buruk. Ya nggak sih? Losa aku katanya ceceku aku diginikan. Aku kan pingin membalas. Loh, kalau cecenya kayak gitu menurutmu itu jelek kan? Nggak usah ditiru. Harus punya prinsip. Oh ini jelek, nggak usah ditiru. Ini buruk, nggak usah ditiru. Loh, tapi aku pingin ngasih tahu ke mereka, tapi mereka nggak mau dengerin aku. Sudah, yang paling penting kalau kalian nanti dikira sok ya, biasanya itu kalau kalian menasehati orang yang lebih tua itu dikiranya nanti, wah kamu sok baik, gitu kan? Kok nggak boleh ngomong-ngomong. Katanya Geo gitu. soalim. Soalim kamu gitu, kamu sok baik, anak kecil tahu apa, gitu ya. Alim itu seperti taat beragama gitu loh, nak. Ya. Oh kamu sok alim, kamu sok kamu gitu, aku mau anak kecil gitu. Ya udah, karena mereka tidak bisa menerima hal baik. Berarti kita hanya bisa mendoakan saja. Nanti yang apa namanya yang akan menasehati orang tuanya. Loh, aku tak laporkan saja sama orang tuaku gitu ya. Nanti kalau kamu bisa cerita ke mama itu, nak. Mungkin mama nanti berteman sama mamanya. Akhirnya nanti ketika ngobrol santai bisa diceritain gitu. Jadi kamu curhatnya makanya harus dekat sama orang tua. Jadi nanti kehidupannya kamu bisa langsung bisa apa terarah oleh orang tua. Ma, tadi aku diobrolin gini loh di grup. Loh ya kenapa? Nanti mama membantu kamu menyikapi. Harusnya bagaimana gitu ya? Atau ke mama atau ke papa yang deket deh, yang mana? Ya, dari sini paham? Ngerti, teman-teman? Oke, sekarang yang ke selanjutnya. Ada pesan nih dari Suster Meriam. Suster Meriam itu khawatir kalau misalkan ada siswa yang senang ikut lomba, yang mungkin yang daftar di SMPK Maria Fatima, kemudian merasa nanti suster nggak akan membiayai. Mekanismenya sama seperti di Rukun Harapan. Jadi kalau kalian mau ikut lomba, misalkan lomba itu ditunjuk oleh sekolah, nah kayak kapan hari, jika ikut KSN ya, nah ditunjuk oleh sekolah, itu enggak perlu bayar. Ya, karena itu sudah kewajiban dari sekolah. Tapi kalau misalkan kalian ikut-ikut lomba-lomba yang hanya ada informasi dari sekolah saja, dan sekolah yang membimbing, baru kalian membayar sendiri. Mungkin kayak seperti lomba game kemarin, mungkin ada seperti lomba game itu ditunjuk oleh sekolah. Nah, itu bisa sama apa namanya suster itu dibiayai oleh sekolah. Kalau misalkan itu lombanya lomba vlog, lomba video yang seperti Daniel Kapan Hari, nah atau yang seperti lomba IPA, mungkin yang harus biaya sendiri, nah itu tetap harus membayar sendiri, gitu ya. Jadi mekanismenya akan sama, nah di semua sekolah itu kayaknya. Lasa Septi itu Kenapa kok di RH gak ada lomba game lagi? nggak ada yang bina, apa Lasa Aci aja yang bina ya? Iya, Lasa Aci kan itu lomba game juga itu pernah. Lasa Aci lomba game ya, oke. Lause gimana kalau ditunjukkan? Kan itu guru-gurunya kan nggak tahu skillnya anak-anak.
Loh, apa? Maksudnya itu kalau misalkan ditunjuk sekolah itu misalkan itu kayak Cika kemarin loh, lomba KSN. Nah, kayak kamu Gravel. Kan Cika kan udah apa ya? Kayak guru-guru udah tahu gitu. Cika pinter ini. Dan kan nanti ada di tes. Biasanya kalau lo seperti dulu di sekolah negeri kalau misalkan mau ikut lomba KSN gitu ya, tes dulu. Antar kelas itu tes. Tes dulu, tes IPA gitu. Kemudian nanti diambil 1 orang setiap kelas. Kan kelasnya ada 8. Nah, kelasnya kan banyak. Kemudian dari 8 orang tiap kelas itu dijadikan 1, dites lagi. Jadi nanti mungkin lombanya hanya dikirimkan 1 pemenang. Iya, jadi sebelum dia keluar dari sekolah itu di dalam sekolah itu sudah tes. Nah, makanya Love Septi itu senang sekolahnya. Kalau kalian di Rukun Harapan ini senang. Kalian karena nggak ada kompetisi dari per kelas, ya kan? Kamu misalkan ikut lomba, langsung ikut lomba aja karena muridnya hanya 30. Gitu, hanya 27 gitu. Jadi salah satu keuntungannya kita belajar di Rukun Harapan ini kalau ketika kita ikut lomba kita bisa wah aku langsung ikut lomba ini, nggak ada tes-tesan lagi deh gitu. Kalau di sekolah lain ada yang seperti itu. Nah, tes dulu Pengen sih ikut kayak lomba game tapi nggak mau di Marfat. Ya nggak mau. Ya terserah nanti ya itu ya. Oke, dari sini nanti bisa dijelaskan sama mama atau sama papa ya. Kalau misalkan mama sama papa itu bilang, kalau di Masfat itu, kalau misalkan ikut lomba nanti nggak dibiayai sama sekolah, bisa kamu jelaskan, mama katanya Suster Meriam itu sudah diceritakan sama Lose Septi bahwa kalau yang ditunjuk oleh sekolah itu akan dibiayai oleh suster. Tetapi kalau yang tidak ditunjuk oleh sekolah seperti kita ikut sendiri kayak di Rukun Harapan, ya kan? Itu lombanya membayar sendiri. Atau kalau kalian nggak mau membayar, ikut lomba yang gratis aja. Ya sih, enak kan ada banyak kan lomba yang gratis-gratis itu. Ya, nah begitu ya. Ini semangatnya hari ini apakah mendung seperti hari ini juga? Enggak. Enggak, oke. Mendung. Oke deh. Kalau gitu, kalau sudah ngerti, nanti kalau misalkan mama atau papa tanya, atau misalkan mama dan papa nggak tanya, kamu bisa cerita sendiri. Jadi nanti kalian mama sama papa bisa responnya bagaimana. Oh gitu ya. Atau kemarin suster lupa menceritakan atau suster kurang jelas pada saat menjelaskan ke mama ke papa, bisa diinformasikan lagi nanti, atau bisa WA suster sendiri boleh, minta nomornya suster ke Lose Septi boleh ya gitu. Oke nak, itu tadi literasi dan ceritanya Lose Septi yang panjang sekali. Semoga kalian bisa mencerna dengan baik. Sekarang kita belajar matematika. Akhirnya sudah tunggu dari sini. Langsung cerita kedua mana? Cerita kedua. Cerita keduanya Lose, itu tadi yang pesan-pesan itu tadi. Cerita ketiganya mana? Cerita ketiganya langsung Cerita ketiganya adalah pesannya dari Suster Meriam. Cerita keempatnya mana? Cerita keempatnya adalah kita sekarang melihat PR kemarin. Yeay. Kita Cerita kelima loh. Cerita kelimanya mana? Udah, ya. Kemarin kamu kenapa kok bingung? Matematika itu kenapa kok bingung? Antara balok dan kubus. Kenapa? Enggak bingung. Kalau misalkan kubus kayak gini, itu semua sisi yang berhadapan besarnya atau luasnya sama. Kalau si balok, hanya sisi yang berhadapan aja yang luasnya sama ya. Jadi jawabannya kemarin itu balok itu ya. Oke, paham teman-teman? Cik, kamu enggak? Gimana pertanyaannya? Bisa dicerna apa tidak? Bisa. Bisa. Oke, sekarang kita buka detik-detik. Silakan dibuka Katanya detik-detik. mau lihat PR-nya. Itu tadi bahas PR-nya.
Hah? Udah sementara, Lase. Itu tadi bahasanya. Sekarang kita belajar detik-detik. Sekarang kita belajar detik-detik. Sudah siap? Halaman berapa, Lase? Halaman berapa Lase? Halaman berapa, Lose? Halaman 124. Kemarin sudah dikasih PR ya, 124. Sekarang halaman 125. Lase, Udah. Lase ingat yang tes kapanannya itu yang apa yang di Lase yang halaman 125 kan sudah. Lase Iya, Pak Nak. AKM itu ingat yang tentang elevator. Elevator. Iya, yang tentang elevator Oh, itu. yang numerasi ta. Iya, yang yang soal nasional. numerasi. Dit, Ya, kenapa? Tuh, ketemu soalnya. di situ. Iya, sama kan? Elevator itu ya. Ya, oke. Di paket berapa itu, Cik? 101. Mm-mm. Oke, yuk. Sekarang kemarin di halaman 124, coba paket soal 2. Dilihat semua. Sudah terlihat? Mana? Ya. Oke, yuk. Sekarang dibaca Josephine. Pertanyaan nomor 1. Sudah ya, 124 ya. 124 belum ya? Silakan Josephine dibaca 124. Udah semua, Lase. Udah semua 124 sama 125. 124 sama 125 sudah semua ya? Iya, sama Lase. Kok punya lo Susanti nggak ada jawabannya ini? Lase gak baik. Lase gak terus. Sekarang nomor halaman 127. Josephine, silakan. Halaman 127. Josephine, silakan halaman 127. Lupa Lase. Nomor 7, halaman 127 nomor 7. Mana sajakah pecahan yang menunjukkan nilai perbandingan antara banyak pembangunan rumah di daerah Tangerang pada tahun 2009 dan 2008? Ini sudah ya, Nak? Belum ya? Oke. Belum. Yang 2009 berapa? Kayaknya nggak tahu sih. Di Tangerang pada tahun 2008 itu 25 ya. Kalau di 2009 ada 5. Jadi perbandingan banyaknya pembangunan rumah di Tangerang pada tahun 2009 dan 2008 adalah berapa dibanding berapa? 25 dibanding 5. 2009 dibanding 2008. Gimana caranya? Yang 2009 ada berapa? Josephine? 5. Ya, yang 2009 5. Sekarang kan perbandingan ditulis dulu yang 2009 dibanding 2008. 2009 tadi ada 5 ya. Berarti kalau kita tuliskan sama dengan 2009 5, yang 2008 berapa? 25. Ya, 25. Berarti disederhanakan berapa nak hasilnya? Ya bisa kayaknya kalau kayak gini. 1/5. 1/5. Apanya yang nggak bisa? Orang muda. Itu kan bisa dibagi 5 semua. Iya, bisa dibagi 5 semua. Berarti kalau disederhanakan, Kok tanya akhirnya biasanya kalau kalian bahasa tanya di atas sih, nggak di bawah gitu. apanya Nube? Aku tanya kalau Mau ke toilet loh, So. Iya, Excel, silakan. aku tanya tuh kalau angka paling besar tuh bisa di atas atau di bawah gitu. Berarti nomor 7 jawabannya adalah 1/5 ya. Sama dengan 1/5. Oke. Silakan nomor 8 Graven dibaca. Tes. Masuk. Yuk, Graven. Tentukan pasangannya dengan menuliskan huruf jawaban di dalam kotak. Tuliskan seluruhnya. Yuk. Urutnya Graven. Pembangunan rumah di wilayah Bekasi lebih banyak daripada di Jakarta terjadi pada tahun Pada tahun berapa?
2011 apa Tahun 2012? 2011. Ya, yang C. Silakan diisi yang C. Selanjutnya Heavenly. Pernyataan kedua, silakan dibaca Heavenly. Nomor 8 pernyataan kedua. Ya, Lise. Silakan dibaca buku detik-detik pernyataan kedua nomor 8. Halaman 127. Halaman 127. Nomor 7 jawabannya 1/5. Pernyataan pertama nomor 8 jawabannya C. Pernyataan kedua. Aku cuman bawa buku paket, Lise. Oke. Owen sekarang. Owen silakan. Di tahun 2008 Rumnas tidak membangun rumah di wilayah Tangerang, Bekasi atau Jakarta? Hal berapa selesai barusan? Nomor 8 pernyataan 2. Nomor 8 pernyataan 2. Bekasi. Bekasi, ya. B jawabannya. Oh iya. Ya. Bekasi. Sekarang selanjutnya Puri. Oh, Puri sudah tadi ya. Dani, nomor 8 pernyataan 3. Pada tahun 2009 pembangunan rumah oleh Perumnas di wilayah Bekasi lebih sedikit daripada wilayah Wilayah mana? Dilihat itu tabelnya, bacaannya di halaman 126. Pada tahun 2009 di wilayah Bekasi, Jakarta. Ya, betul. Sekarang yang terakhir Puri, silakan dibaca pernyataan 4. Pada tahun pembangunan rumah di Bekasi 5/7 dari pembangunan rumah di Jakarta. Ya, pada tahun pada tahun berapa ya? 5/7 dari pembangunan rumah di Jakarta. Berarti yang di Jakarta itu yang bawah, yang 7. Yang atas itu berarti yang di kota mana? Kalau disederhanakan jadi 7. Jadi 5/7. Mana ya kalau yang disederhanakan jadi 5/7? Coba. Kalau itu kan tahun 2012. Iya, 2012. Ya, tahun 2012. 150 dibagi 210. Itu disederhanakan jadi berapa? 5/7. Selanjutnya silakan dibaca Lydia nomor 9 sampai 12 itu bacaannya dibaca dulu. Terus yang 2 sama 3 tadi apa? Pernyataan 2. Pernyataan 2 Dadu. Pernyataan 3 F. Pernyataan 4 E. Lydia dibaca halaman 127 yang ada produksi kerajinan dari barang bekas. Silakan Lydia. Produksi kerajinan dari barang bekas. Pak Adi memiliki usaha kecil di Desa Maju Jaya yang memproduksi kerajinan dari barang bekas. Barang bekas yang digunakan yaitu kardus, botol plastik, kertas, dan yang semacamnya. Barang-barang bekas tersebut dikumpulkan dari warga desa. Hasil kerajinan usaha Pak Adi dititipkan ke beberapa toko untuk dijual. Data berikut menunjukkan jadwal pengiriman setiap jenis kerajinan beserta produksinya. Oke, Warren silakan dibaca tabelnya. Tas kardus hasil produksi per hari 8, jadwal pengirim ke toko 5 hari sekali, hasil kerajinan vas bunga, barang bekas yang digunakan botol plastik, hasil produksi per hari 10, jadwal pengirim ke toko
7 hari sekali. Hasil kerajinan lampu hias. Barang bekas yang digunakan botol plastik. Hasil produksi per hari 6. Jadwal pengirim ke toko 7 hari sekali. Hasil kerajinan bunga kertas. Barang bekas yang digunakan kertas bekas. Hasil produksi per hari 30. Jadwal pengirim ke toko 4 hari sekali. Hasil kerajinan celengan. Barang bekas yang digunakan kardus. Hasil produksi per hari 15. Jadwal pengirim ke toko 8 hari sekali. Oke, terima kasih Lydia dan Warren. Sekarang kita lanjutkan. Jocelyn nomor 9 dibaca. Pak Adi ingin meningkatkan hasil produksi kerajinan tas kardus dalam sehari. Hasil produksi kerajinan tas kardus per hari akan dibuat sama banyak dengan celengan. Berapa banyak tambahan tas kardus yang harus dibuat agar hasil per hari sama dengan celengan? Ya, tas kardus itu berapa perharinya? Jocelyn. Berapa? 8. 8. Oke. Kalau celengan? Kalau celengan berapa? Kalau celengan? 15. Celengan 15. Berarti supaya hasilnya sama dengan celengan, yang perlu ditambahkan oleh Pak Adi berapa buah tas kardusnya? Tas kardus, iya 7. Berarti caranya 15 dikurangi 8 ya. Hasilnya adalah 7. Itu. Selanjutnya, Dikonia bawa bukunya. Bawa apa enggak? Bawa, oke. Sinyalnya nggak bisa ya. Selanjutnya, Angel, Gaby, Kevin, Valdi, ini kamu di mana? Yo, Ana. Kevin, sekarang nomor 10 dibaca Kevin. Halaman 127. Jika dalam 1 minggu ada 6 hari kerja, berapa banyak lampu hias yang dapat dihasilkan dalam 1 minggu? Berilah tanda centang sesuai jawabanmu. Oke, lampu hias. Itu dalam 1 minggu menghasilkan 6. Betul apa enggak? Iya. Iya. Jika dalam 1 minggu ada 6 hari kerja, berapa banyak lampu hias yang dapat dihasilkan dalam 1 minggu? Berilah tanda centang. Ya, betul ya? Iya, betul. Betul. Kemudian, pernyataan keduanya Kevin, dibaca. Berarti dalam, ini maksudnya apa ya teman-teman? Ada yang tahu maksudnya apa? 36. 36 itu maksudnya? Kayaknya hasilnya lagi. Sebentar. Siapa namanya Kevin? Nomor 1 itu belum benar itu. Nomor 1 itu kan kalau 1 hari ada 6. Kalau berarti dia 6 hari kerja, berarti dapat berapa? 6 kali 6 ya? Iya, 36. Iya, 36. Berarti yang nomor 6 itu jawab. Yang pernyataan pertama itu 6 itu tidak. Kemudian yang 36 itu iya. Iya kan? Gitu kan? Kan 1 harinya 6. Kemudian 6 hari kerja berarti 6 kali 6 hasilnya 36. Nah, berarti nomor 10 yang 6 itu salah, tidak. benar, salah, benar. Salah, bukan gitu. Tidak, iya. Oh iya. Tidak, iya, tidak, iya. Iya, lebih dari 36 salah. Tidak salah. Ya. Kurang dari 40. Betul. Iya, benar. Ya, berarti gitu. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Sekarang Gaby, dibaca Gaby, nomor 11. Hari Senin tanggal 4 Januari 2021, Pak Adi mengirimkan tas kardus dan lampu hias ke toko.
Pernyataan manakah yang benar dan manakah yang salah? Berilah tanda centang. Oke. Ini pada tanggal 4 Januari 2021. Tas kardus dan lampu hias dikirim bersamaan lagi hari Senin. Enak ini dikirim bersamaan lagi hari Senin. Berarti ini mencari apa? Coba. KPK. Ya, jadi kita mencari KPK. Coba, sekarang kita cari KPK-nya dulu. Dihitung semuanya, mencari KPK. Yuk, kita mencari KPK dulu berarti. Langsung dikeluarkan pensilnya. Berarti ini punyanya tas kardus dan lampu. Sudah? Kelihatan? Sudah ketemu? Punya tas kardus berapa? Punya tas kardus berapa? Halo, teman-teman. 8. Yang ditanya adalah kita mengirim. Berarti jadwal pengirimannya 5 hari. Iya, jadwal pengiriman untuk tas kardus. Tas kardus berarti 5 hari sekali. Kemudian yang satunya untuk apa, Gaby? Lampu hias ya. Lampu hias berapa? 7 hari. 7 hari sekali. Berarti KPK-nya berapa? 5 kali 7 ya. Sama dengan 35. Berarti ketemu lagi. Jadi ketemu lagi itu 35 hari lagi. Gitu kan? Nah, sekarang pertemuan pertama itu diawali dengan tanggal berapa itu? Tanggal 4 Senin, tanggal 4 Januari 2021. Masih ingat enggak pelajaran KPK? Teman-teman, ingat ya. Berarti kalau 35 hari lagi, kita berarti kan 1 minggu 7 hari ya. Berarti 35 dibagi 7. Ada berapa? Ada berapa? 5. Ada 5. 35 dibagi 7 ada 5. Berarti ada 5 kali pengiriman ya. Nah, ada 5 kali pengiriman berarti yang akan bertemu. Berarti 4 Januari coba kita cek tanggalnya. Berarti Senin lagi apa enggak? Karena dia 0 kan. Berarti akan Senin lagi kan? Karena sudah habis dibaginya, enggak ada sisa. Kalau ada sisa baru kita menghitung harinya dengan sisa. Karena tidak ada sisa, maka akan bertemu ke hari Senin lagi gitu. Sebab tidak ada sisa. Kalau ada sisa, kita hitung sisanya. Gitu, sisanya yang dihitung. Sekarang kita cari tanggalnya. Tanggal berapa kira-kira? Kalau yang pertama tanggal 4 Januari. Berarti yang kedua ditambah 7. Tanggal berapa berarti? Tanggal berapa? 4 ditambah 7? 11 ya? 4 ditambah 7. Berarti sama dengan 11 Januari. Setelah itu kita tambah lagi ke pengiriman ketiga. Ini sampai 6 berarti ya. Karena itu ada 5 kali pengiriman. Tanggal 11 ditambah 7 hari lagi. Berarti ke tanggal 18 Januari. Setelah itu dari 18 ditambah 7 lagi. Tanggal berapa ini berarti? Tanggal 25 Januari. Oke, sekarang ke nomor 5. Berarti tanggal 25 Januari. Januari itu berapa hari? 31 ya? Ditambah 7. 25 tambah 7 berapa hari?
25 tambah 7. 32 hari ya? Ya. Ya, 32 hari. Berarti kita kurangi dengan banyaknya yang bulan Januari 31. Berarti tanggal 1 Februari. Setelah itu yang ke-6, yang terakhir, tanggal berapa ini berarti? Berarti 1 Februari ditambah 7. Berarti tanggal 8 Februari 2021. Tuh. Sudah, yuk. Jadi sekarang Gaby, nomor 11. Tas kardus dibaca pernyataannya yang pertama. Gap. Silakan pernyataan pertama dibaca. Tas kardus dan lampu hias dikirimkan bersama. Kamu di mana kok nggak ada orangnya? Iya. Salah apa benar? Berarti dia akan bersama lagi hari Senin. Sama apa benar? Benar. Benar. Ya. Selanjutnya sekarang ada Iren. Iren, dibaca pernyataan 2. Iren nggak ada. Gaby lagi dah, Gaby. Silakan pernyataan 2 dibaca, Gap. Kenapa kamu nggak nyalain kamera tadi? Nggak tahu. Coba. Yang pernyataan 2 dibaca. Hari Minggu lampu hias dan tas kardus akan dikirimkan secara bersamaan. Salah apa benar? Pengirimannya kan hari Senin. Berarti hari Minggu lampu hias dan tas kardus akan dikirimkan secara bersamaan. Salah apa benar? Salah. Salah. Terusnya nomor 1 apa tadi ya? Nomor 1, pernyataan 1 tak? Iya, maksudnya salah. Benar. Caranya seperti ini. Terus selanjutnya Gaby, dibaca pernyataan 3. Lampu hias dan tas kardus dikirimkan bersama lagi tanggal 9 Februari 2021. Salah apa benar? Salah. Salah. Harusnya tanggal berapa? 8. Harusnya tanggal 8. Berarti benar, salah benar. Terus habis itu, Gaby selanjutnya. Tanggal 8 Februari 2021, tas kardus dan lampu hias akan dikirim bersama lagi. Ya, berarti benar. Oke. Bisa teman-teman? Nah, oke. Sekarang PR-nya berarti nomor 12. Nomor 12. Jangan, nomor 12 ada videonya. Enggak apa-apa toh. Aku coba nge-scan pakai. Bisa kamu, QR Studio. Nomor 12 aja, nggak usah. Itu nggak perlu deh. Ya, nggak perlu. Beneran dah. Nggak perlu. Bisa lihat dari gambarnya. Bisa dilihat dari gambarnya itu. Ya. Itu 30, 45, dan satunya berapa itu? Nggak ada. Tidak ada, itu 90. Kamu bisa tulis sih. 30, 45, dan 90. Biar nggak lihat itu deh. 90. 30, 45, dan 90. Jadi yang di sini kita mau tulis 90. Kelihatan? Berarti pakai jawabanku salah. Ya, 30, 45, 90. Coba dipikir dulu. Nomor 12 sampai nomor 15 saja. 12 sampai 15. Halaman 102. 12 sampai 15, 12, 13, 14, 15. Ya, hanya 4 nomor kok. Minggu depan kita bahas. Sudah itu aja pertemuan kita hari ini. Yang pesannya lo Septi diingat-ingat ya. Ya, oke. Kita ketemu lagi kok, Lucy. Ya, besok ketemu lagi ya. Ulangan hariannya sudah ya, kalau nggak ada yang apa mau ya apa nak? Nomor 12 saja ya. Ya, nomor 12 sampai 15. 12, 13, 14, 15. 4 nomor, Cik. Itu lebih dikit daripada puisi 30 nomor ya.
Ya, oke deh. Semoga ilmunya bermanfaat. Pakai cara. Cara. Terus kalau nggak pakai cara ya apa ngerjainnya? Dari langit jawabannya. Boleh diskusi sama teman, bisa diskusi sama teman ya. Sama teman. Ayo diskusi sekarang. Ayo diskusi sekarang. Ya ada istirahat dulu. Oke deh, sampai ketemu lagi besok. Caijen, semoga bermanfaat. Tujuan. Mau sekarang